Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan berupa nikmat kesehatan, kesempatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu walaupun secara online. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang Allah utus ke muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai qudwah kita bagi setiap muslim. Saya Arikah Nasir dari kelas 11 MIPA 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kajian dakwah yang berjudul tentang hukum meninggalkan sholat. Nasihat dari para ulama untuk kita semua yang merasa pernah meninggalkan sholat atau sampai saat ini masih mengabaikan sholat, masih meremehkan ibadah sholat. Para ulama menjelaskan banyak sekali ayat-ayat atau hadis-hadis mengenai ancaman dari Allah bagi orang yang meninggalkan sholat. Bahkan jika kita membaca di dalam rukun Islam, sholat termasuk rukun Islam kedua setelah syahadat. Artinya akan ditolak keislaman seseorang walaupun dia telah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jika dia tidak melaksanakan salat secara sengaja tanpa uzur yang diperkenankan. Di dalam Al-Quran, Allah berkali-kali menyampaikan tentang kalimat ancaman, di antaranya Quran Surah Al-Ma'un yang berbunyi fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, yang artinya maka celakalah orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Arti dari kata lalai adalah kadang dia sholat, kadang dia tinggalkan. Sholatnya asal-asalan, sholatnya buru-buru, tidak memenuhi rukun. Yang sholatnya tidak sempurna cara berwudunya atau bersucinya. Lalu, bagaimana dengan orang yang sama sekali tidak pernah sholat? Makanya, Allah Subhanahu wa ta'ala menggolongkan di antara ciri-ciri yang paling jelas terhadap kemunafikan seseorang adalah dia malas dalam ibadah sholat. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 142 yang berbunyi wa idza qamu ilas sholati qamu kusala, yang artinya apabila mereka berdiri untuk sholat maka mereka lakukan dengan malas. Mungkin kita sholat, tetapi apakah sholat kita termasuk bermalas-malasan? Seandainya kita termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang bermalas-malasan dalam sholat, na'udzubillah, berarti masih ada kemunafikan di hati kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, sholat adalah satu-satunya ikatan antara kita dengan langit. Kata para ulama, satu-satunya ikatan antara hamba dengan Robnya adalah as-sholah, sholat. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja tanpa alasan yang diperbolehkan oleh agama, berarti dia telah memutuskan urwatul wusqa, ikatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita meninggalkan salat satu kali saja, berarti kita telah memutuskan ikatan kita dengan Allah. Lalu bagaimana kita meminta pertolongan kepada Allah jika kita butuh, sementara kita tidak punya ikatan apa-apa dengan Allah? Contoh, kita tidak punya ikatan apa-apa dengan seseorang. Lalu bagaimana kita berharap orang itu akan menolong kita sementara kita tidak punya ikatan? Begitu juga dengan Allah. Bagaimana kita meminta rezeki kepada Allah? Bagaimana kita meminta perlindungan kepada Allah? Bagaimana kita meminta Allah untuk memperhatikan dan melindungi kita sementara kita telah memutuskan ikatan itu? Bahkan para ulama berpendapat seandainya seseorang meninggalkan sholat sampai akhir hayatnya, maka ketika dia meninggal, ia tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin.
dia tidak boleh disolatkan oleh ulamanya kaum muslimin kecuali oleh keluarganya sendiri. Ketika dia masih hidup lalu tidak mengerjakan salat secara sengaja dalam waktu yang lama, maka ulama mengatakan istrinya harus meminta cerai. Seandainya dia suami, maka suami harus menceraikan istrinya. Kenapa? Karena tidak halal bagi seorang perempuan mukminah menikah dengan laki-laki yang meninggalkan salat. Ini menunjukkan sebagian ulama berpendapat bahwa orang yang secara sengaja meninggalkan salat berarti ia murtad dari Islam. Walaupun ini bukan pendapat dari semua ulama, tetapi ini menunjukkan betapa bahayanya meninggalkan salat. Di akhirat, salat adalah amal pertama yang akan ditanyai oleh Allah. Seandainya salat kita benar, maka amal yang lain akan Allah perbaiki. Tapi seandainya salat seseorang itu rusak, maka amal yang lain akan ikut rusak bersamanya. Salat adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan, apapun alasan kita. Karena kita boleh tidak berhaji kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak membayar zakat kalau kita tidak mampu. Kita boleh tidak puasa kalau kita tidak mampu dengan cara diqada ataupun membayar fidyah. Tetapi kita tidak bisa meninggalkan salat, saking pentingnya ibadah salat ini. Jika kita tidak bisa salat tepat waktu karena lagi musafir, maka kita bisa menjamak. Jika kita tidak bisa salat di masjid karena uzur-uzur tertentu, maka kita bisa melakukannya di rumah. Jika kita tidak bisa melaksanakan salat dengan berdiri, maka bisa dilaksanakan dengan duduk ataupun berbaring. Jangan putuskan Allah dengan meninggalkan salat. Mudah-mudahan ketika kita menjaga salat, maka Allah akan menjaga kita. Barakallahu fiik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Yang benar datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.